akhirnya saya tanya sama Steven Indra, maksudnya bagaimana? Terus dia tanya, kok apa betul kok ini sudah murtad? Begitu kan? Saya jawab diplomatis, saya masih bekerja di Departemen Agama, gitu kan? Tanya lagi, kok apakah Koidi sudah murtad? Saya jawab lagi, tanyakan ke teman-teman di kantor saya masih bekerja di Departemen Agama. Saya nggak menyangkal Yesus kan? Kan memang betul saya masih bekerja di Departemen Agama, betul kan? Diplomatis. Dia tanya 3 kali, saya nggak jawab. Maaf, urusan keluarga saya itu urusan saya dan bukan urusan Anda. Kata saya gitu kan? Ya. Itu internal keluarga saya. Anda tidak perlu masuk ke dalam rumah tangga saya. Langsung dia, betul, itu urusannya Ko Yudi. Terus hilang, nanya lagi dia, apa betul kok Ko Yudi sudah murtad? Dia tanya berkali-kali, gitu kan? Nah, saya nggak jawab, cuma yang beredar itu lucu. Beritanya, fitnahnya itu, saya menghamili perempuan di Surabaya. Iya, itu saya baca, ini konyol sekali ini. Terus saya bilang, perempuan siapa yang dihamili? Ya, kalau cuma menghamili kan bisa dinikahin aja toh. Kalau cuma memang mau kami kan di Islam boleh. Kalau di Kristen malah nggak boleh. Salah dia pikirannya itu, orang ini fitnahannya itu salah dia. Iya. Bener nggak? Harusnya kan boleh dinikahi toh, kalau udah hamil dinikahin aja. Lalu ceritanya begini. Lalu itu saya bakukan, masa bodoh lah gitu ya. Saya, yang penting saya menguatkan hati saya sekarang, iman Kristen saya. Tiba-tiba nih, kemarin sore itu, ya sekitar menjelang maghrib gitu jam 5 sore, ibu saya telepon, ibu angkat saya. Tahu kan ibu angkat saya siapa? Enggak. Tahu nggak? Saya anaknya Ustazah Irena Handono. Wassalamualaikum. Serius? Wah. Saya pikir udah cerita. Enggak, belum. Kakaknya beliau, saya diadopsi jadi anak sulungnya beliau. Mami Masya Allah. Itu Chinese ya Pak? Irena Handono itu Chinese ya Pak? Irena Handono tuh mami saya, ibu angkat. Ya, itu Chinese ya Pak? Itu orang Tionghoa ya Pak? Hah? Itu orang Tionghoa dia? Chinese dia. Oh, iya. Iya, dia orang Surabaya. Chinese. Ya. Saya itu bukan orang sembarangan makanya Pak. Dikelilingi Arifin Ilham, bukan yang kerocok-kerocok, makanya bingung saya juga kan. Nah, ceritanya, Ibu Elita nanya, Yudi, apa betul beritanya? Orang bertanya ke Mami dari sana sini katanya. Mami baru sempat telepon beberapa hari beritanya, katanya kamu sudah ke gereja, katanya gitu kan. Apa betul beritanya kamu sudah murtad? Kata saya, Mami dapat berita dari mana? Mami tanya sama kamu, marah lah gitu kan. Jawab yang betul. Kalau kamu ada masalah keluarga, jangan korbankan Allah. Memangnya Allah salah apa sama kamu? Katanya gitu kan, bahasanya dia. Memangnya Allah salah apa sama kamu? Wah, ditekan lah. Saya tanya, berita itu dari mana Mami? Kata gitu. Nggak usah tahu kamu, katanya gitu kan. Mami ini katanya setiap hari datangi orang. Dan rencananya besok itu akan datang banyak orang. Mami harus tanya, sama kamu bagaimana? Gitu kan. Saya ingat Roma pasal 10 ayat 9 dan 10 itu. Iya. Jika orang mengaku dengan mulut akan dibenarkan kan? Itu kan Roma 10 kan? Saya ingat ayat itu. Saya jawab, Mami, iya, Yudi sudah ke gereja. Oh, meledak. Haleluya. Serem kali Pak. Kaget dia. Kamu waras katanya. Kamu sadar katanya. Kamu cuma emosional. Kamu itu belajar di S2 teologi. Kamu belajar S2 IN. Pakai teologi kamu, pakai otak kamu. Kamu bukan orang bodoh, kamu orang pintar. Pakai akademik kamu, gitu ngomongnya. Kalau kamu sudah nggak suka sama Hera,
mamanya Aisyah. Mm-mm. Cerai sudah katanya. Tapi Mm-mm. jangan korbankan akidah. Itu bahasa dia. Iya. Gitu. Nah, lalu jadi besok mami harus bilang apa ke orang-orang ini katanya. Apakah kamu masih Islam? Atau kamu sudah murtad? Mami harus jawab apa? Jawab saya, terserah mami mau bilang apa. Yang penting mami tahu Yudi sayang Yes. sama mami. Dan Yudi harap kalaupun kita berbeda agama, kita tetap baik-baik saja. Aduh, ya. Itu jawaban saya. Itu tanggal berapa itu Pak Yudi telepon si Irena Handononya? Kemarin. Ini ramai kemarin. Oh, baru. Tanggal 10 Februari pas ulang tahun saya. Ini lagi meledak ulang tahun saya. Haleluya. Iya, happy birthday Pak. Iya. Saya kan ulang tahun kemarin 10 Iya. Februari. Meledak itu sore 10 Februari. Akhirnya, sudahlah, kamu tenangkan dulu pikir kamu. Saya bilang, jujur mami, Yudi sudah lama tidak sholat. Yudi sudah ke gereja. Sudah, kamu tenangkan pikiran kamu dulu. Kamu, mami anggap masih sedang emosional. Tenangkan di sholat dulu, ya. Udah gitu dulu. Assalamualaikum. Saya jawab, waalaikumsalam. Sudah ceritanya. Nah, tidak lama ada namanya Imelda, dia Indo-Jerman, dia salah satu orang yang cukup dekat dengan Mualaf Center Indonesia, dan dia mualaf, dia dari gereja Abalov di Leeuw ya, Jakarta, dia masuk Islam, Indo-Belanda. Nah, Indo-Jerman, Imelda Indo-Jerman. Nah, dia cerita, kok ada berita nggak enak, dia kirim sama saya, yang itulah yang saya kirim ke Bapak gitu kan. Dari siapa? Hani. Waduh, Hani ini dari dulu sudah pernah saya marahin Pak, karena dia mengaku mantan pendeta, padahal dia bukan pendeta. Terus dia kalau ada acara orang tuh main shoot, main diambil acaranya dia. Saya pernah marahin dia, saya diundang di Masjid Alfa Surabaya, tapi diakui sebagai acaranya Mualaf Center gitu. Terus saya tegur dia. Nah, dia kayaknya gitu kan. Rupanya dia masih sakit hati dengan saya menegur dia itu kan. Gitu. Nah, dia tukang bohong lah gitu. Akhirnya saya bilang sama Imelda, Mel, kok Yudi minta nomor teleponnya Stephen sama Hani itu kan. Karena nomor telepon Stephen yang ada si Pen Indra itu nggak bisa dihubungi. Teleponlah terus sama si Hani, nggak diangkat-angkat sama dia kan tahu nomor saya. Nah, terus saya kirim SMS, tolong angkat telepon saya. Terus kalau tidak diangkat-angkat, saya mau sampaikan, Anda bisa saya tuntut secara pidana, mencemarkan nama baik orang kan di medsos. Nah, setelah itu saya telepon baru diangkat. Gitu kan. Halo, Hadi. Gitu kan. Hah? Langsung ngamuk. Wah, pidana gini-gini. Anjing lu. Kan saya kaget. Nah, karena dia ngomong anjing saya, ngedadak tuh Pak. Saya rekam gitu kan. Di handphone saya kan. Refleks tuh saya rekam. Itu ceritanya. Dua bisa dilihat di Facebook saya seperti ini. Kemudian setelah itu jam 19.30 ketika salat Isya, Yudi SMS saya seperti ini, dan kemudian terjadilah percakapan setelah itu seperti percakapan sebagai berikut. Halo. Assalamualaikum, di sini aja. Waalaikumsalam. Ya, Hani. Nah, Pak Yudi tadi SMS saya. Saya lagi di sini baru selesai wudhu, mau Isya. Pidana apa ya? Kalau soal pidana, saya aja pasangin ke polisi. Jangan ngancem saya. Mari ke polisi. Oke. Ya, saya tunggu. Instagram itu tanpa tabayun. Ya, silahkan bilang tanpa tabayun. Saya udah telepon Umi Irena. Saya punya aduan dari orang-orang. Tanya Imelda Sekeon. Ya, apa maksud naikin, dan saya tidak sebut nama. Nggak perlu bicara begitu di Instagram. Anjing, lu ngomong baik-baik sama gua, bangsat lu ya. Bangsat lu Lu bentak-bentak gua, lu siapa lu? Dari dulu kurang ajar lu jadi orang. Lu penipu lu. Lu banci ya, mantan pendeta. Lu banci ketemu gua lu. Ya.
Wajib bukan lu? Sini bunuh-bunuhan nama gua lu. Bajingan Oh, lu. begitu. Katanya lu sudah hijrah. Lu katanya sudah hijrah, udah murtad, udah kafir lu. Masih ngancem-ngancem orang lu, pidana-pidana. Sudahlah, Hani. Ini gue rekam, ya gua sebar di medsos ya. Mantan pendeta sialan lu. Lu udah murtad, bini lu aja ngaku lu ngajak dia ke Kristen. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah, silahkan ketemu. Jangan ngancam gua pidana ya. Di mata gua lu munafik kalau caranya begini. Ya ngomong baik-baik sama orang. Alhamdulillah. Ya, gua tunggu lu ini, gua rekam, gua tunggu ancaman lu pidana, silahkan. Jangan gua nggak mundur silahkan ya sama lu. Dari dulu rekaman lu pun udah gua simpen yang pertama bentak-bentak. Itulah kenapa saya caci maki dia. Dan karena saya sudah memiliki bukti dia murtad di tahun 2017 dan kemudian dia murtad lagi tahun 2019. Jadi saya marah besar dan dusta kalau saya akan memukuli dia. Saya datang sendirian tanpa siapa-siapa ke Masjid As-Sunnah pada waktu itu. Dan inilah bukti rekaman di As-Sunnah pada waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada di Masjid As-Sunnah Cirebon. Jadi Ustadz ini juga mau masuk ketemu Yudi, nggak dikasih Ustadz ya? Nggak boleh. Hanya sedikit saja ketemu. Ini beliau senior lama di sini. Dan kita juga tidak dikasih ketemu Yudi. Yudi dilindungi di dalam. Dan sudah katanya sudah diislamkan lagi. Sudah syarat lagi. Ya, yang ngomong Ustadznya sudah diislamkan lagi. Ada polisi, ada koramil di sini. Jadi karena sudah viral kemana-mana dan dia sekarang masuk Islam lagi yang kedua kalinya paling enggak. Ya, jadi ya nggak apa-apa. Ini pondoknya orang, pondok As-Sunnah, saya nggak mungkin ngacak-ngacak, nggak sopan, kita tamu. Nggak dikasih masuk, sama-sama Islam juga nggak apa-apa, kita di luar. Tapi yang pasti, urusan pidana Yudi, kita tidak akan berhenti. Insya Allah. Ada saudara-saudara kita muslimah yang dia tiduri. Ada anak kolonel yang dia murtadkan. Di depan umat Kristen, dia bilang dia Islam. Dia jelekan Islam. Di depan umat muslim, dia bilang dia Islam. Dia jelekan Kristen. Munafik. Insya Allah kita akan tetap lanjutkan pasal penistaan agama 156A, penipuan, pemerkosaan, dan yang lainnya. Insya Allah mohon doanya ya wafilah. Kita tanggung jawab ada di pundak kita. Kita umat Rasulullah SAW, kita punya tanggung jawab Islam di sini dan kita tidak akan biarkan kejoliman terjadi kepada siapapun. Barakallahu fiik. Salam. Rupanya ketahuan mata rantainya di situ. Bahwa mamanya Aisyah cerita sama Dina, mantannya Stephen Indra. Lalu dihancurkan, gitu kan, Stephen Indra, dan dihancurkan saya. Gitu. Itu aja ceritanya. Kemarin juga meledak pagi. Saya semua dikumpulkan satu ruangan saya, seksi Bimas Islam, dan disampaikan hasil rapat bahwa kalau bekerja itu harus sesuai dengan jobnya masing-masing. Pak Yudi katanya, kata pimpinan saya, ada keluhan dari Bimas Kristen. Pak Yudi kan di Bimas Islam, jangan ikut campur urusannya Bimas Kristen. Kemarin katanya, Bimas Kristen bilang, tolong bantu. Saya bilang kebiasaan, tolong bantu Pak, di gereja ini katanya. Ya memang kami tahu Pak itu mantan pendeta, tapi kan dulu, sekarang beda akidahnya. Nah, ditekan saya, tidak boleh gitu kan, dianggap salah oleh mereka, oleh kantor. Nah, pertanyaan saya, itu kan pasti udah lama, sebulan yang lalu. Kenapa baru meledak sekarang? Tapi bukan keberatan dari Bimas Kristen, nanti kan tahu sedang saya mau declare. Jadi, auzubillahiminasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Perkembangan baru Yudi Mulyana. Kalau kita simak video-video pembicaraan Yudi Mulyana dengan mulai dari As-Sunnah, saudara-saudara kita di AWF, terus di KNAP, itu semua bertolak belakang. Dan kalau disimak lagi pembicaraan dengan Paul Sang, sudah jelas dia berkawan dengan Paul Sang. Sudah lama berkawannya. Dan itu membuktikan kebenaran dia memiliki salah satu semboyan, yaitu licik seperti ular, tulus seperti merpati. Itu bukan semboyan Islam. Kenapa ngadunya ke mereka? Ya, kenapa ngadunya ke Paul Sang? Karena Halo, putus, Kohani? Kohani, putus ininya, sambungan putus. Sambungan sedang putus. Karena jaringan mungkin.
bukan Islam dari dulu. Ya, Kohani. Yudi Mulyana menyuruh seorang yang dimurtadkan bernama D itu sholat baca Bapa Kami. Kohani, mohon maaf, saya Lalu- potong dulu boleh? Ya, Mohon dibantu diulangi lagi karena tadi jaringan putus. Kenapa kok dengan Pak Ya. Ucang? ya. Kalau Yudi Mulyana memang kita teliti, dia mengadu domba semua dan dia ini berkomunikasi intens dengan Paul Zhang. Sudah lama. Itulah letaknya Tulus seperti merpati, licik seperti ular. Iya. Dia mengadu domba, dia paham peta Islam, dia sangat paham peta Islam, dia mengadu domba. Dan Yudi Mulyana itu bukan Muslim, tapi syirik. Dia punya guru kebatinan. Kita udah tahu rumahnya Cirebon. Dan banyak buktinya lagi. Dan dia sudah memurtadkan perempuan berinisial D, seorang muslimah, mualaf tepatnya, disuruh sholat dengan Bapak Kami. Lalu kami punya bukti-bukti WA-nya dia dikirim ke perempuan D ini. Dia menyebut Yesus Juru Selamatku, Yesus Tuhanku, dan segala macam. Ya Allah. Nah, kalau masih banyak bukti lagi, Itu tanggal berapa? Hani itu pernah berbohong tentang masalah keuangan, cari profit. Oh, Ketika Zakir naik ke Indonesia, heeh. dan itu ketangkep ada hubungan dengan Yogyakarta. Yogyakarta sejak itu marah sama Oh. dia, waspada. Bahkan Yogyakarta kemarin bilang ke saya Heeh. bahwa mereka melepaskan diri dari Stephen, Heeh. melepaskan diri dari MCI Jakarta Heeh. karena tidak nyaman dengan rame ini Pak, Mualaf Sentral rame. Hmm. Ya gitu. Heeh. Kami backup Koyudi kata mereka gitu. Heeh. Masa Koyudi dibilang menghamili perempuan wedan. Iya, maksudnya Mbok ya kasih yang lebih bermartabat Mereka tuh tuh. mau menghantam Hani, cuman saya bilang tahan dulu. Heeh. Yang penting kita sudah tahu kartu asdia kan? Heeh. Kartu asdia dari kita. Heeh. Nanti kalau sudah benar silakan mau dihabisin, tapi jangan sekarang biar kumpulin tuh semua data. Saya bilang si Hani itu bukan pendeta Heeh. gitu, bukan menginjil. Mm-mm. Oh, kita Iya. gimana lu ngomong injil Aktivis doang dia. gitu. Hmm. Bohong dia, bohong. Aktivis persekutuan doa. Heeh. Beliau empat mata, mukanya udah tegang dia. Udah Waduh. nggak tahan gitu kan, Oh, sampai iya. panggil kan. Nah ketika tanya apa kabar, katanya kan, saya biasalah assalamualaikum, waalaikumsalam, apa kabar, baik. Kata beliau, saya kangen ini sama sampean. Saya jawab kan, saya juga kangen Pak. Kemana aja, kata beliau. Hmm. Ada, saya beberapa kali mau ketemu bapak nggak bisa, bapak disibuk banyak tamu. Oh ya, diplomasi kan ngadu kan. Hmm. Bagaimana Pak? Iya, dia boleh tanya. Dia rupanya mulai nggak tahan menahan emosinya, maka langsung to the point. Hmm. Sampai itu mualaf kapan? Mualaf kapan? Dia semua tanya proses mualafnya sampai istri saya. Hmm. Yang penting kan pertama, tanya gitu. Hmm. Nah, terus kenapa saya mualaf gitu kan? Tanya kan. Saya bilang, loh bukannya Bapak udah nonton YouTube saya? Hmm. Saya gitu kan. Bapak kan sudah tahu. Ya saya belum sempat nonton gitu ya. Baik, saya ceritakan gitu kan. Saya ceritakan sesuai dengan yang YouTube kan. Hmm. Terus bahasa dia seperti banyak menjebak gitu kan. Itu betulan tuh terus gitu kan. Dari bahasa itu, iya Pak, betulan. Nah setelah dikorek semua, kapan sampai menikah lagi katanya? Cerita terus, padahal sudah pernah diceritakan di awal kan, tapi dikorek lagi. Nah, saya siap-siap, lalu dia tanya, apakah sampai pernah ada perasaan goncang? Gitu kan, pernah goncang dan ingin kembali ke agama lamanya? Saya bilang, oh iya Pak, kalau kegoncangan itu ada. Karena kan saya lebih lama belajar agama lama saya daripada agama baru. Otomatis Pak, ilmu saya lebih dalam di agama lama. Nah, saya contohkan mualaf lain. Maaf Pak, mualaf lain itu nggak pernah belajar serius dengan agama lamanya. Contoh Felix Shaw, saya bilang gitu kan. Felix Shaw itu nggak pernah ke gereja dulunya. Bagaimana dia paham dengan agama lamanya? Kan gitu kan. Beda dengan saya. Saya guru agama Kristen. Saya pernah mimpin Jawa Barat di depan anak.
Saya mengembalakan, saya berkhotbah, gitu. Saya pernah ngaji suami minggu SMA, dan itu proses jauh lebih lama, otomatis lebih dalam. Ketika ada kegoncangan, itu wajar, gitu kan? Ada dokumentasi. Maksudnya mau ditemukan agama lama? Oh tidak. Bagaimana kalau dia memfitnah sampai? Bagaimana kalau dia memfitnah murtad, gitu kan? Kembali agamanya. Oh itu biasa. Kalau saya dari dulu Pak, fitnah di fitnah itu biasa. Bagi saya fitnah itu adalah detok. Yang penting saya tidak seperti difitnahkan. Nah, yang penting saya tidak seperti difitnahkan. Lalu bicara tentang kerja. Sampai kan dulu minta masuk bebas Islam. Saya sudah ikuti. Jangan sampai kembali agama lamanya. Wah, bagi saya Pak, kerja itu adalah hanya sebagai sebuah administrator. Bapak menempatkan saya di tempat lain pun, saya bersedia. Bapak pindahkan saya ke bebas Kristen, nggak ada masalah. Saya gitu kan. Bapak pindahkan saya ke bebas Kristen, tidak masalah. Karena di sana pun bukan berarti saya melakukan sesuatu yang bernuansa agama. Kalau masalah agama itu dilakukan oleh bidangnya. Contoh di Islam, Kemenak tidak boleh bicara tentang bagaimana Islam tidak boleh. Itu ulama. Kemenak tadi bisa administrator. Nah, sama di bebas Kristen juga. Yang menangani pekerjaan itu hanya administrasi, gitu kan? Administrasi toh. Nah kalau tentang teologi itu pendeta Pak, bukan Kemenak, bukan bebas Kristen. Saya bilang begitu. Nah, makin tajam tadi. Akhirnya saya siap memindahkan. Jika negara membutuhkan saya di bebas Kristen, saya siap mutasi. Kaget saya gitu kan. Jadi saya nggak bilang bahwa saya kembali ke tidak. Kalau goncang wajar Pak, karena ternyata Pak, kalau Bapak mau tahu, banyak Alkitab yang Al-Quran kelihatannya sama, tapi juga berbeda. Contoh Nabi Abraham di Kristen, di Islam Ibrahim. Dalam Islam, Nabi Ibrahim itu menyembelih Ismail. Di Kristen tidak Pak, Ishak wajar Pak saya goncang. Tapi justru ketika goncang itu bukti bahwa saya belajar. Gitu kan. Semuanya pasti mengalami hal seperti itu. Sama seperti orang sekolah. Kalau dia tidak pernah lupa, namanya belum belajar kan? Justru karena pernah lupa, dia berarti belajar. Ketika dia mengalami kebingungan belajar, itu berarti belajar gitu kan. Kalau dia santai saja, gak ada masalah, itu belum belajar. Itulah kehidupan beragama, saya bilang. Dalam beragama pasti ada kegoncangan. Apalagi dalam kondisi seperti saya, yang berbidang agama, itu wajar Pak. Saya sulit menerima tentang keprofetan dari Nabi Muhammad, saya bilang. Menerima tentang konsep Tuhan, iya mudah, karena Kristen juga menyembah satu Tuhan, bukan tiga. Sama. Tapi menerima Nabi Muhammad itu sulit sekali awal Pak. Perlu belajar. Tapi ketika goncang, saya cari solusi, cari jawaban. Goncang lagi, cari terus begitu Pak. Itu namanya proses belajar, saya bilang. Kan gitu. Dan pada hal tertentu, cari jawaban. Terus selesaikan. Ada jawaban lagi baru. Goncang lagi, ada jawaban terus. Begitu. Jangan lupa. Karena di agama lama saya sudah sangat mendalam Pak, teologi saya. Jadi wajar Pak. Cuma saya bingung saja, kenapa bertanya seperti itu? Buat semua benang merah. Dia kaget tuh. Itu penukikan pertanyaannya, dia pikir langsung ditutup sama dia. Nanti kita ngobrol lagi. Tadinya orang tamu datang sudah dengerin kita ngomong. Begitu saya ngomong gitu, dia langsung selesai ngomongnya. Jadi kelihatannya dia siapin peluru dulu ya. Nanti sambung lagi gitu kan. Mengumpulkan bahan. Iya Pak, iya. Apakah goncang? Selalu itu dalam bentuk penjahat seperti itu. Termasuk yang ini, betul saya berulang. Karena Yesus datang, dia menampakkan diri. Kaget. Udahlah, saya bilang, saya nggak mau jadi orang terkenal. Saya mau jadi PNS biasa aja. Yang ngajar-ngajar, jadi dosen di kampus. Yang penting anak-anak saya sehat. Saya punya anak Down syndrome, Nadia, ada Aisyah. Saya nggak macem-macem. Nggak perlu orang terkenal. Nggak perlu kualifikasi. Karena kata mereka nih, Bapak, saya kan tokoh mu'alaf. Jadikan panutan gitu loh, figur. Ya karena satu-satunya yang asli pendeta kan Pak Yudi. Kata saya itu ya, sebetulnya yang jadi pukulan tuh bukan gara-gara saya. Tuh mualaf ngomong tuh nggak ada bener, emang gereja nggak tahu, kan itu kan.
ditertawakan sama gereja, ngaku mantan pendeta, kayak gitu kan, ngaku mantan pastor, orang itu ditertawakan. Udah saya nggak minta jadi orang terkenal, mau dihapus YouTube saya silakan, nggak dihapus silakan, gitu Pak Paul. Amen.